Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah ketemu lagi bareng Umi Alia. Nah kali ini aku habis nyuci, langsung aku mau sholat asyar, karena ini tuh udah menjelang asyar, nyucinya. Terus setelah sholat asyar, lanjut deh ke dapur, melanjutkan kegiatan yang tertunda. Nah ada pisang 4 buah, ini tuh pisang gak disentuh-sentuh sama pas suami dan anakku Alia ya, karena harus diolah gitu baru mau makan. Pisangnya tuh pisang uli namanya, ini aku sayat-sayat bagian ujungnya, tapi tidak sampai putus. Kalau di tempat sini tuh namanya pisang uli ya teman-teman. Dulu aku waktu tinggal di Tasik belum menemukan jenis kayak gini, dan aku tahunya setelah aku merantau ke Jakarta dan di Bekasi banyak banget. Emang enak sih rasanya, apalagi udah matang, legit gitu teman-teman. Ini aku sayat-sayat gak sampai putus, semuanya aja aku kupasin. Aku mau bikin pisang goreng kesukaan Pak suami. Jadi Pak suami sebentar lagi mau pulang kerja. Jadi aku mau siapin cemilan untuk Pak suami pulang. Nah, untuk bahan keringnya di sini aku pakainya tepung beras ya, 10 sendok makan, dan tepung terigu 5 sendok makan, tepung maizena 5 sendok makan, dan kasih gula pasirnya 1,5 sendok makan, baking sodanya seperempat sendok teh aja. Tergantung dari pisang yang kita pakai ya teman-teman. Ini tuh resep yang memang pisangnya tuh kurang lebih kayak 5 buah gitu. Nah ini aku pakai airnya 250 ml, pakai suhu ruang airnya ya teman-teman. Ini tuh rasa pisangnya kriuk banget dan awet kriuknya. Pernah aku share di salah satu channel aku namanya Dapur Alia. Linknya ada di atas ya teman-teman. Barangkali mau cek. Di situ penontonnya kurang lebih 50 ribuan. Gak nyangka juga bakal ada yang nonton. Karena memang iseng gitu kan bikin cemilan. Dan aku pengen bikin lagi. Kemudian aku mau share di channelnya Umu Alia. Nah, setelah minyaknya panas, langsung dikecilin aja minyaknya ya teman-teman, karena kita pakai api kecil aja biar lebih enak dan lebih kriuk gitu ya. Ini pisangnya langsung ditekan-tekan biar kepingan-kepingannya itu melebar gitu ya teman-teman. Kemudian kalau mau ada kriuknya bisa diciprat-cipratkan ya adonannya ke atas pisangnya, tapi setelah agak mengering sedikit. Nah, ini akan aku pindahkan biar leluasa. Nah kayak gini aja ya teman-teman, tapi aku nggak banyak nyiprat-nyipratin adonannya, cukup hanya yang pada menempel aja di pisangnya. Tapi kalau teman-teman suka kriuknya yang banyak, bisa di bisa pakai tangan gitu diciprat-cipratin, itu memang enak banget sih. Dan tadi aku pakai gulanya itu 1,5 sendok makan, tapi bagi teman-teman yang memang sengaja ingin mendapatkan kriuknya lebih banyak, itu harus ditambahkan lagi gulanya biar rasa kriuknya itu ada manis-manisnya gitu. Nah, dibolak-balik aja seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa dijadikan salah satu ide jualan juga, karena lebih menarik gitu ya teman-teman. Nah ini aku angkat udah kering banget, dan ini untuk adonannya original punya teman-teman. Jadi aku nggak pakai pewarna, tapi untuk adonan kedua aku mau coba pakai warna kuning 1 tetes, biar bisa membuktikan ke teman-teman warnanya itu memang lebih menarik yang kuning. Untuk jualan menurut aku memang dikasih warna kuning itu lebih bagus karena lebih menarik gitu ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya kayak gimana. Tapi walaupun warnanya berbeda, lebih menarik yang pakai pewarna kuning, rasanya tetap sama sih teman-teman. Cuma memang dari segi daya tariknya aja yang beda. Nah pisangnya jadi 2 kali menggoreng, karena biar lebih leluasa aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya 1 kali menggoreng juga bisa, cuman kurang leluasa. Nah ini aku balik ya teman-teman, dan ini dia hasilnya kuning banget, cantik gitu ya. Bolehlah untuk yang berjualan mah ditambahin 1 tetes aja pewarna. Nah untuk hari ini rencananya aku mau motong kain ya teman-teman. Kebetulan memang Alianya lagi moodnya itu lagi bagus, jadi aku bisa leluasa motong kain. Nanti setelah ngegoreng pisang mau lanjut ke motong kain. Mungkin hanya sharing motong kainnya aja, menjahitnya itu besok-besoknya lagi ya teman-teman, karena kalau motong itu kan membutuhkan waktu lama, jadi ya nggak bisa plus menjahit juga. Dan juga yang aku potong agak banyak itu teman-teman.
Nah ini udah aku angkat, udah kering. Perbedaannya jauh banget ya teman-teman, warnanya gitu loh. Nah ini aku tiriskan dulu, kemudian baru aku sajikan. Ini yang pertama yang gak ada pewarnanya, warnanya asli original. Dan ini yang pakai pewarna nih. Ini udah plus kriuknya, warnanya tuh cantik banget, rasanya enak banget. Boleh dicoba ya teman-teman. Kriuk banget, terus bagian dalamnya juga pak matangnya itu merata gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang kurang suka dengan kulit jaket pisang yang kriuk-kriuk, boleh dengan cara teman-teman aja ya. Nah ini aku lagi ngukur badannya Alia nih, aku mau motong bajunya Alia. Ini aku ukur dari tangan, lingkar dada, panjang baju, atau tinggi badan gitu ya. Ini aku untuk panggulnya juga aku ukur semuanya. Nah ini cara ketika kita mau belajar jahit ya teman-teman, jadi harus diukur bagian-bagian yang aku sebutkan tadi, mulai dari panjang lengan, diukurnya dari pundak sampai pergelangan, terus pinggul, kemudian dada, leher, kerung lengan. Yang terpenting adalah panjang baju, diukurnya dari tengkuk ya sampai mata kaki. Nah ini aku cek untuk ukuran-ukuran Alia tadi, khawatirnya patron yang udah aku temukan kemarin itu takutnya nggak cukup gitu. Ternyata alhamdulillah masih cukup, jadi aku nggak mesti harus bikin patron baru. Ini aku langsung eksekusi kainnya yang kemarin aku perlihatkan ke teman-teman ya. Ini tuh cantik banget untuk kain katunnya, Masya Allah aku suka banget. Selain warnanya kalem, terus bunga-bunganya juga nggak ngejreng banget. Terus warnanya pun soft banget gitulah ya, pastel krem. Nah ini aku langsung taruh si patronnya, ini bagian roknya ya teman-teman. Nah ini bagian dada ke bawah, ini aku mau bikin yang ada atasannya gitu, tapi bentuknya tetap gamis. Dan aku gambar pakai pensil penanda khusus ya untuk motong. Seharusnya motong kain ini harusnya di meja potong ya teman-teman, tapi karena yang punya aku tuh udah aku jual berikut mesin jahitnya, jadi meja potongnya nggak ada, tapi ya udahlah aku di bawah aja. Dan ini aku motong sedikit-sedikit ya teman-teman, toh kalau misalnya mau sekaligus dipotong bagian tangannya, bagian atasannya juga langsung bisa ya, tapi karena tempatnya sempit, aku motongnya satu persatu aja, bagian-bagian tertentu aja yang aku potong. Nah ini untuk bagian roknya udah jadi ya teman-teman. Setelah dipotong kayak gitu, karena ini pakai gunting manual, jadi aku rapihkan kembali. Nah, buat teman-teman yang mau belajar motong, gampang banget ya. Pokoknya teman-teman tinggal ukur aja. Sekali lagi untuk badan yang memang yang mau kita jahitin bajunya gitu ya. Kalau aku sih yang pertama yang paling penting adalah lebar dadanya. Jadi lebar dada itu kita ukur agak dilebihin biar nggak sesak gitu ya teman-teman. Kemudian pinggul, udah itu tinggi badan. Ukurnya itu dari tengkuk ke mata kaki dan panjang lengan, dari pangkal lengan ke pergelangan. Terus kemudian kalau leher sih jarang ya aku mah, leher sama panggul juga jarang sih, karena yang penting itu lingkar dada atau lebar dada itu sudah, ukuran lainnya itu mengikuti gitu. Kalau LD-nya atau lebar dadanya udah dapat ukurannya. Nah ini aku juga lanjut motongin untuk atasannya, atasan depan, atasan belakang. Terus kemudian aku juga mau bikin untuk tangannya ya teman-teman. Nah untuk atasan tadi kan udah dijiplakin pakai patron, kemudian udah aku tandain dan langsung aja aku potong-potong. Ini aku udah lama banget ya teman-teman nggak motong baju, jadi rasanya tangan itu jadi sakit. Nah untuk atasan kita motongnya jangan pakai kerowakan depan dulu, tapi kerowakan belakang aja. Nah kalau kita memotong mengikuti ukuran kerowakan depan, maka yang belakang akan ikut kepotong gitu ya. Jadi kita dulukan aja yang belakang, karena ini kan double nih untuk atasan depan dan juga belakang. Jadi kalau yang belakang itu kan kerowakannya nggak terlalu gede, nah kalau yang depan pasti gede. Nah ini tinggal yang depan, belakangan baru dijiplak dengan patron untuk
ada kerowakannya gitu. Nah, jadi kayak gini. Paham ya yang aku maksud ya teman-teman? Nah, ini namanya kerowakan untuk depan. Aku rencananya mau bikin ukuran baju Alia yang memang resletingnya di bagian belakang. Jadi aku potong bagi dua. Karena nanti akan dipasang resleting di sini untuk bukaan bajunya. Nah, udah selesai untuk atasan dan juga bawahan. Selanjutnya aku mau buat untuk tangannya ya teman-teman. Jangan lupa untuk motong kain, bagian daging kainnya itu memanjang. Jangan posisi memotong karena itu udah menyalahi aturan. Nah, ini si daging kainnya aku ambil memanjang gitu ya teman-teman. Dan sekarang aku mau motong tangan masih dengan ukuran satu set dengan yang atasan dan bawahan. Jadi ketika kita bikin patron memang harus satu set ya teman-teman, antara ada lengannya, ada atasannya, ada bawahannya, ada kerahnya kalau mau pakai kerah gitu ya. Itu udah satu set. Dan untuk ukuran sebenarnya gampang banget sih ngitung-ngitung ukuran untuk baju karena akan mengikuti semuanya. Ketika kita udah tahu ukuran lebar dadanya, maka kerung lengan, pergelangan tangan, manset ya, terus kemudian lingkar pinggul itu mengikutinya gitu ya. Dan untuk ukuran itu sendiri kalau menurut aku tergantung dari kebijakan setiap collection. Jadi nggak mesti harus sama. Kalau XL misalnya harus lebar dadanya segini, itu nggak mesti ya. Kayak misalnya punya aku juga dulu beda dengan orang lain. Kalau di aku M, di pasar itu udah XL gitu teman-teman. Jadi aku pakai ukurannya yang size syar'i gitu. Nah, selanjutnya aku mau pakai kerudungnya juga nih. Aku pakai kerudungnya dari Wally Crepe Premium. Ya, aku belinya kemarin Wally Crepe itu untuk kerudungnya. Dan aku ukur dulu. Ini kerudung yang ukuran besar ya teman-teman. Aku langsung potong aja mengikuti pola yang udah aku pakai tadi. Mungkin yang pertama-tama yang harus dikuasai adalah tentang cara menjalankan mesin, lurus-lurusan aja dulu gitu ya. Nah, setelah lurus-lurusan baru bikin yang ngebentuk kayak kantong-kantongan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk belajar jahit memang butuh waktu ya, jadi nggak bisa sekaligus langsung bisa. Nah, aku bikin lapisannya, tadi aku bikin untuk talinya, sekarang mau bikin untuk lapisan resletingnya. Dan selanjutnya aku juga mau bikin untuk ininya apa, pet kerudungnya. Aku mau bikin pet antem. Sebenarnya udah nggak musim sih pet antem, tapi karena Alia pantes banget, lucu banget pakai pet antem, jadi aku mau pakein pet antem aja. Dan nanti akan aku kasih kupu-kupu. Nah, untuk kupu-kupunya segini aja tuh, kayak gini nanti ya. Nanti aku tempel di bagian petnya. Nah, untuk kerudungnya pakai polosan aja, jadi nggak ada variasi dari motif katun Jepangnya, karena aku berpikir nanti akan ada set berikutnya yang tidak akan dibuatin kerudungnya. Jadi kerudungnya itu akan multiguna gitu, bisa kesana kemari gitu ya, dipasanginnya. Jadi bikin kerudung satu, gamisnya tiga gitu ya teman-teman. Karena cocok dengan warna kerudungnya ini, kain yang aku beli. Ini aku udah bikin untuk bisnya, bis lehernya. Nah, selanjutnya aku mau pisah-pisahin bagian badannya biar nggak bingung. Karena banyak ininya ya teman-teman, banyak apa namanya, bahan-bahannya yang udah dipecah-pecah gitu. Nah, ini udah diikat juga, alhamdulillah. Nah, selanjutnya aku mau tunjukin ke teman-teman nih cara aku menjahit baju aku sendiri kayak gini. Ini yang tersimpel ya teman-teman, sebenarnya ada sih patron, cuma cara ini juga bisa dipakai jika teman-teman gak ada patron. Nah, ini untuk kerawakan ya teman-teman, bikin dua ukuran. Yang pertama untuk bagian belakang, yang kedua bagian depan. Dan kita mengambilnya bagian belakang aja karena untuk bagian depan nanti kita bisa gunting belakangan.
Ini untuk kerawakan ketiaknya. Kalau masalah ini mah disesuaikan dengan ukuran kita ya teman-teman, gampang banget. Kita tinggal ngukur aja ukuran badan kita, lingkaran-lingkarannya. Yang penting mah kita punya meteran. Nah ini untuk kerawakan depan, ini yang belakangnya udah aku ambil dan sekarang yang depannya baru aku potong belakangan. Jadi nggak kepotong gitu untuk bagian belakangnya teman-teman. Nah ini aku langsung aja potong-potongin untuk bagian tangannya, untuk bagian kerahnya dan lain-lain. Insya Allah nanti pas ngejahitnya juga aku mau share ke teman-teman, walaupun mungkin bagi yang belum bisa sama sekali bingung ini maksudnya apa gitu ya, tapi nggak apa-apa, minimal ada gambaran ya teman-teman, karena jahit itu suatu hal yang tidak mudah itu, jadi perlu teknik, perlu kebiasaan, perlu latihan juga. Nah ini aku dapet potongannya cukup banyak ya teman-teman, alhamdulillah. Kayak ini aku beli kemarin dan sisa-sisaan yang dulu. Mungkin aku cukupkan sampai sini saja dulu, next akan ada video berikutnya gimana caranya aku menjahit dan lain-lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan juga terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia dan sukses dalam segala hal, dilindungi Allah dan dibanyakkan rezekinya. Amin. Terima kasih, saya pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.